Oke, sudah terlihat ya. Kita akan mulai dari psikoanalisa. Kemarin kita sudah belajar id, ego, superego, kognitif, afektif, psikomotorik gitu ya. Itu pencetusnya Sigmund Freud. Nih, Sigmund Freud. Sigmund Salomo Freud. Jangan Freud bilangnya, tapi Freud gitu ya. Oke, kita mulai dari psikoanalisa. Mazhab psikodinamik yang menjadi aliran psikologi tertua yang ajarannya mempengaruhi aliran-aliran psikologi. Ada 3 aliran besar, humanistik dan behavioristik. Jadi kepribadian itu ada humanistik, ada behavioristik, ada teori gitu ya, teori-teori besar yang membentuk atau aliran-aliran besar dalam psikologi kepribadian. Oke. Ini adalah perjalanan Freud dalam menggagas psikoanalisa, dimulai dari 1873 dan terakhir di 1876. Beliau kalau tidak salah meninggal di 1978 gitu ya. Sekitar itulah gitu. Sigmund Freud, penggagas psikoanalisa, masuk University of Vienna untuk belajar ilmu kedokteran. Makanya dulu psikologi dan kedokteran itu berbarengan. Di Indonesia juga tahun 53 kan saya sudah menjelaskan ya, itu akan di-split oleh Prof. Imam Santoso. Psikologi sendiri, kedokteran sendiri. Setelah 1873, Freud memulai riset pertamanya dalam bidang kedokteran meskipun di universitas minat akademiknya beragam. Mulai masa transisi katarsis ke psikoanalisis, lalu ditambah pengaruh Fleisa yang berpendapat bahwa seksual menjadi masalah sentral. Di teori Freud, kita akan belajar tentang psikoseksual. Jadi tahapan-tahapan psikoseksual pada anak dan yang membentuk kepribadiannya gitu ya. Kenapa bisa ada orang LGBT, kenapa ada penyimpangan-penyimpangan dalam seksual dalam tanda kutip gitu ya, dan juga mengapa ada alam bawah sadar dan alam sadar dalam manusia gitu. Oke, ini pandangan-pandangan psikoanalisa tentang pandangan manusia terhadap psikoanalisa. Yang pertama adalah pesimistik. Pesimistik gini, kita semua selalu merasa pesimis. Kenapa kita tidak pernah bergembira secara utuh? Karena kita banyak berpikir pesimistik. Contoh sederhana saja, ketika kalian tertawa hari ini, ya, ketika kalian tertawa hari ini, kalian tidak akan banyak tertawa lepas karena akan berpikir takutnya besok ada apa-apa, takutnya besok ada sesuatu yang nggak enak datang gitu ya. Dengan memunculkan. Oke, jadi itu pesimistik. Kita manusia rata-rata memiliki sikap pesimistik lebih besar daripada lebih besar dari optimistik gitu. Kita nggak tahu nanti kalau misalnya nggak masuk hari ini, besok nilainya jelek, misal kita udah pesimis duluan. Apa yang kalian kerjakan juga, misalnya UTS, UAS, kalian akan merasa nggak tahu ya nilainya berapa, pesimistik. Karena kita beranggapan akan ada sesuatu yang buruk kalau kita optimis, ya enggak? Jujur aja gitu ya kalian, kita semua gitu. Jadi kita tidak bisa melepaskan, kita tidak bisa melepaskan hal-hal yang seharusnya kita lepas ke alam sadar. Itu katarsis. Jadi pelepasan emosi
ke alam sadar. Kita banyak merepresnya di alam bawah sadar. Nah, yang kedua adalah deterministik. Hal-hal yang terjadi sebagai konsekuensi dari kejadian-kejadian sebelumnya. Di dalam psikoanalisa, kita belajar deterministik, yaitu apa yang kita lakukan sekarang adalah konsekuensi dari kejadian-kejadian sebelumnya. Kenapa kita bersedih hari ini? Karena di masa lalu kita banyak, misalnya gitu ya, kita banyak melakukan sebuah kesalahan-kesalahan dan menimbulkan kekecewaan di masa depan. Itu, ya. Lalu yang ketiga yaitu bersifat biologis. Bersifat biologis dan instinktif. Jadi dalam psikoanalisa ini ada dua insting. Insting thanatos dan insting ethos. Ada insting kehidupan, ada insting kematian. Jadi kalau misalnya orang-orang yang ada niat untuk suicide gitu ya, bunuh diri, itu didasarkan pada insting kematian. Dia merasa hidupnya sudah tidak berguna, dia merasa tertekan, dan dia sudah banyak direpress di alam bawah sadar. Akhirnya muncul ke permukaan adalah keinginan untuk bunuh diri, dan terjadilah insting kematian. Dia mendorong, ya udah, kamu di hidup ini juga nggak ada gunanya, misal seperti itu gitu ya. Kalau insting hidup, aku ingin hidup, aku harus selesai kuliah, aku harus selesai. Kenapa? Karena kita mau hidup lebih lama, misalnya saya pengen bekerja, saya pengen menikmati hidup saya gitu ya. Nah, itu bersifat biologis dan instinktif. Lalu yang keempat didominasi oleh alam bawah sadar. Dalam psikoanalisa itu didominasi oleh alam bawah sadar. Yang keempat, psikoseksual sebagai subjek tunggal terhadap masa perkembangan manusia. Makanya saya selalu bilang perkembangan manusia sangat bergantung, kepribadian sangat bergantung pada perkembangan manusia itu, gitu ya. Ada tahapan-tahapannya yang membentuk kepribadian. Oke, ini teori kepribadian dari topografi, struktur, dan fase perkembangannya dan dinamika kepribadian. Ini yang kita bahas hari ini. Yang pertama adalah topografi kepribadian, alam bawah sadar, bagian dari dunia kesadaran yang terbesar, dan sebagai bagian terpenting dari struktur psikis. Karena segenap pikiran dan perasaan yang dialami sepanjang hidup tersimpan di dalamnya. Kita punya alam bawah sadar, nak. Ketika kamu mengalami kekecewaan, ketika kamu mengalami banyak hal, gurunya lelah, muridnya lelah gitu ya. Tanpa sadar kita merepresnya ke alam bawah sadar. Pikiran kita, perasaan kita alihkan ke alam bawah sadar. Lalu ketika kita memunculkan ke alam sadar, kita mengingat kembali hal-hal yang gak enak, menyadari hal-hal yang gak enak gitu ya. Kita sudah belajar tentang memori, kan ada yang long term memory, short term memory. Nah, di mana kamu menaruh kekecewaan kamu? Di alam bawah sadar. Ketika kamu berusaha mengingatnya, menyadari dan merasakan sesuatu secara sadar, maka dia muncul ke permukaan sebagai alam sadar. Gitu ya. Itu yang selanjutnya, prasadar. Bagian kesadaran menyimpan ide, ingatan, dan perasaan ke alam sadar jika kita berusaha mengingatkan kembali. Jadi kalau kamu punya ide ya, kamu taruh di alam bawah sadar, terus kamu berusaha mengingat, ingatan kamu bagus, apa ide kamu yang kamu simpan, maka kamu masuk ke alam prasadar. Ya. Oke. Paham ya sampai sini? Jadi ada alam bawah sadar, prasadar, alam sadar. Misal, kamu marah sama murid kamu karena ada hal-hal yang kamu repress di alam bawah sadar dan kamu akhirnya katarsis, mengeluarkan emosi kamu di depan murid kamu. Itu dari alam bawah sadar. Tapi kalau kamu betul-betul marah, misalnya marah gitu ya karena memang anaknya misalnya tidak mengerjakan PR dan semacamnya, alam sadar. Gitu ya. Itu berarti kamu menyadari bahwa kamu sedang emosi pada murid kamu ketika dia tidak mengerjakan PR misal. Kamu sedang di alam sadar. Gitu ya. Nah, itu yang harus dibedakan.
bisa-bisa katarsis. Dulu saya pernah katarsis. Katarsisnya gini, kan saya NIP-nya udah berganti ya waktu itu. Lalu saya ngomong lah ke admin, waktu itu admin yang lama. Kok mahasiswa yang skripsi NIP saya masih yang lama, saya bilang. Kan saya sudah berganti NIP jadi ASN. Saya bukan merasa saya ASN, bukan. Tapi kan itu NIP ya, gitu, nomor induk pegawai. Kan udah dimatikan yang lama. Terus setelah itu yang ternyata pokoknya ngeyel aja adminnya. Datanglah Kajur waktu itu. Sekjur, waktu itu sekjurnya masih Pak Arga. Pak Arga, saya nggak mau banget ya NIP saya di mahasiswa, coba. Admin sampai bilang, udahlah pakai NIP lama aja. Enggak lah, saya bilang, saya tes sudah capek-capek ini itu gitu. Saya katarsis meluapkan emosi di alam sadar saya. Karena saya memang betul-betul saat itu betul-betul marah gitu ya. Itu katarsis gitu. Jadi saya mengingat, saya menyadari memang bahwa saat itu saya sedang marah kepada admin saya gitu ya. Oke. Contohnya seperti itulah kalau alam sadar. Kalau alam bawah sadar ya banyak kekecewaan yang tersimpan, yang kita simpan, hal-hal yang gak enak yang membuat kita kecewa, kita selalu menyimpannya di alam bawah sadar kita. Dengan berharap apa? Dengan berharap ketika kamu tersenyum, itu lupa. Ternyata enggak. Dia ada di long term memory, di alam bawah sadar, dan akan diingat sepanjang hidup. Makanya kita jarang bisa melupakan hal-hal yang tidak enak dalam diri kita. Gitu ya. Lalu struktur kepribadian. Itu ada id, ego, superego. Kalau di kemarin, manusia itu terbentuk dari kognitif, afektif, psikomotorik. Sama saja. Id, ekspresi alamiah mental yang berusaha mewujudkan kebutuhan-kebutuhan berdasarkan pada prinsip kesenangan. Id, ketika id lebih besar daripada ego, gitu ya, maka akan terjadi penyimpangan. Karena ego itu kita dibatasi oleh lingkungan, sosial, dan budaya. Kalau id kan kita selalu berusaha ingin mewujudkan kebutuhan-kebutuhan kita yang prinsipnya kesenangan. Pokoknya id, saya pengen ini, pengen itu, lebaran ini, pengen itu, pengen makan banyak, pengen segala gitu ya. Pokoknya prinsipnya kesenangan. Ketika egonya bergerak, di situ ada lingkungan, sosial, dan budaya. Apakah kita sesuai dengan lingkungannya? Apakah pakaian kita sesuai dengan budaya kita? Apakah kita juga berpakaian sesuai dengan sosial kita? Yang dikatakan kita adalah orang ketimuran. Nah, ego kita akan bergerak gitu. Apakah kita sesuai lingkungan? Contoh, maaf, orang-orang dengan lesbi, LGBT lah ya, LGBT, apakah itu sesuai dengan budaya kita? Kalau kita mau berbicara tentang ego kita, budaya kita bukan itu. Kita dibatasi oleh budaya, dan ego itu harusnya bergerak pada orang-orang yang memang menyimpang. Gitu loh. Yang memang benar-betul menyimpang. Id, ego. Lalu yang terakhir superego. Superego itu adalah terbentuk berdasarkan pengaruh role model dan lingkungan. Role model superego. Kamu adalah kamu adalah role model muridmu nanti di masa depan. Saya adalah role model murid saya saat ini. Kita tuh kan menjadi role model. Gitu ya. Kenapa kita bisa seperti ini? Kemungkinan kita memiliki role model. Kenapa saya bisa menjadi misalnya seorang yang disiplin, yang tidak bisa berkompromi gitu ya. Kalau ada yang terlambat, kalau ini, itu adalah role model. Dulu saya role model saya adalah dosen saya. Dia laki-laki. Ketika skripsi gitu ya, saya mengalami kesulitan saat itu karena psikologi itu sangat rumit gitu ya. Judulnya ininya pokoknya rumit aja. Terus dia hanya mengatakan begini, kamu ambil yang menjadi effort kamu untuk penelitian. Karena percuma kalau tidak effort, skripsimu tidak akan jalan. Itu yang selalu saya ingat. Makanya saya selalu memberikan kata-kata itu kepada mahasiswa skripsi saya. Effort kamu kemana? Jangan sampai ketika kamu tidak punya effort, skripsi kamu nanti terbengkalai. Karena kamu merasa, gak penting ini,
nggak ini. Tapi kalau kamu punya effort, kamu akan cepat mengerjakannya. Nah, itu kita dalam hidup mempunyai role model, ya. Dalam hidup mungkin role model kalian adalah orang tua kalian, ibu kalian, ayah kalian, atau teman-teman di komunitas kalian, gitu. Oke, ini ya. Alam bawah sadar paling bawah, lalu ada alam prasadar paling atas, di tengah, lalu ada superego, ego menekan id. Ego berusaha untuk menekan id. Lingkungan sosial budaya membatasi kita. Kita punya struktur moral dalam hidup ini. Ada yang tertulis dan tidak tertulis. Ada bukan tradisi. Apa ya? Moral yang tidak tertulis, tapi harus kita ikuti. Misalnya salam kepada orang tua, itu kan bagian dari moral. Lalu berbicara sopan kepada orang yang lebih tua. Ketika it mengatakan, bodoh amat, keluar bukan orang tua saya ini, tapi ada ego yang akan menekan it, mengatakan bahwa bagaimanapun dia adalah orang tua, maka tetap salam. Gitu kan? Oke, lalu setelah tadi dinamika ya, struktur, sekarang adalah fase perkembangan kepribadian. Ada fase oral, anal, falik, laten. Kalau tidak salah saya sudah menjelaskan ya di perkembangan. Kita akan lebih mendalam lagi di sini. Oral 0 sampai 18 bulan, anal 18 bulan sampai 3 tahun, falik 3 tahun 5 sampai 6 tahun, laten 6 sampai 12 tahun. Kita lihat. Fase oral 18 bulan pertama. Perkembangan seksual dimulai pada fase ini. Tingkah laku bayi menghisap bukan hanya karena kebutuhan dia minum, tapi juga itu kenikmatan. Karena memang kenikmatannya di oral. Yang akan dicari adalah puting ibu, walaupun dia tidak lapar, tapi dia akan menyusut terus karena memang fase oral. Kenikmatan organ seksual yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan makanan, karena hanya mencari kesenangan fase oral. Mungkin bayangan kalian gini ya, mohon maaf gitu ya, kita sekarang sudah degradasi moral, di mana hubungan seksual itu udah merajalela lah gitu ya. Nah, karena belajar fase oral ini, maka di dalam hubungan seksual itu ada yang namanya fase oral gitu ya. Ada melakukan oral lah. Saya juga nggak paham karena nggak pernah melakukannya gitu ya. Jadi seperti apa gitu fase oral di dalam kalau hubungan dewasa. Itu terbentuknya 18 bulan pertama. Karena kesenangan dan kenikmatan organ seksual. Gitu ya. Lalu fase anal 18 bulan sampai 3 tahun mengeksploitasi kenikmatan pada daerah anus. Yang saya bilang toilet training 3 tahun ya. Terus dia sudah ketika pup lega, belajar kedisiplinan dan moral, kecukupan. Ketika dia cukup, merasa cukup, ketika pup cukup gitu ya, akhirnya dia belajar disiplin dan moral. Lalu fase falik, di mana di sini ada perhatian dipusatkan pada alat kelamin penis laki-laki dan klitoris pada perempuan. Falik, ini masa falik. Kenapa? Kalian sebagai calon guru harus paham mereka masuknya ke fase apa. Kalau misalnya ada yang mohon maaf gitu ya, ada orang-orang yang memainkan alat kelaminnya di luar, memperlihatkannya pada anak-anak, lalu anak-anak trauma. Dan di masa depan ada apa ya, frigid atau ketika ada orang yang seperti itu tuh, ketika ada orang yang menunjukkan alat kelamin itu, kita kan trauma ya, dan akhirnya merasa bahwa itu kan tidak sesuai dengan moral yang kita pelajari gitu ya. Jadi dia akhirnya tidak mau menikah atau apa, itu akan dampaknya besar sekali. Makanya saya kadang-kadang suka heran gitu ya. Ya memang sih banyak orang yang memiliki kelainan akhir-akhir ini. Saya juga memahami itu gitu. Hanya
di kereta atau apa, bayangin dong mbak-mbak semuanya pada teriak. Itu 3 tahun sampai 5-6 tahun. Juga kalau misalnya anak-anak umur 3 tahun, 5-6 tahun gitu ya, ini usia SD, memasukkan tangannya ke celana, kalian sebagai guru juga harus aware gitu, dia sedang memainkan alat kelaminnya. Kalau bisa, ini harus sebenarnya mengalihkan perhatian mereka tidak ke alat kelaminnya. Misalnya mengerjakan tugas yang banyak atau misalnya bermain secara physically gitu ya. Itu harus mulai dibangun gitu fase falik ini. Jadi karena memang pusatnya orientasi seksual gitu ya, dan ini mulai menyukai lawan jenis fase falik. Dan ada beberapa yang terjadi di fase falik ini adalah Oedipus kompleks. Kalau kalian pernah menonton film Sangkuriang, ya nggak tahu ya, ini Gen Z sih ya, Gen Z. Apakah kalian boleh cari di Google film Sangkuriang, di mana seorang anak mencintai ibunya sendiri. Itu Oedipus kompleks. Jadi ketika seorang anak cemburu ibunya dimiliki ayahnya, itu udah masuk Oedipus kompleks. Sangkuriang kalau di Indonesia gitu ya. Karena saya pernah saya pernah berkolaborasi dengan PSP tentang Oedipus kompleks dan topiknya adalah Sangkuriang gitu. Jadi ini juga sebagai terapi kalau misalnya di PSP gitu ya. Nah, Oedipus kompleks juga kalau nggak salah dulu Raja Namrud ya, gimana sih yang jatuh cinta sama itu, yang jatuh cinta pada ibunya juga jatuh cinta pada anaknya lalu menikah. Itu Oedipus kompleks gitu loh. Dan ini sangat bahaya sekali. Seorang anak kok bisa gitu ya menikah dengan ibu kandungnya sendiri, dan jika ayahnya gitu berdua dengan ibunya, dia akan sangat cemburu. Nah, itu Oedipus kompleks namanya. Lalu yang selanjutnya adalah periode laten. Laten sulit mengubah kebiasaan. Pada periode ini individu sudah bisa menempatkan aktivitas seksualnya pada lingkungan luar. Masa perkembangan yang tidak selesai akan berakibat pada orientasi seksual yang menyimpang. Gay, lesbi, biseksual. Jadi udah paham ya, LGBT itu bukan hanya dari gen. Gen itu sedikit sekali, tapi lebih kepada masa perkembangan yang tidak selesai. Akan berakibat pada orientasi seksual yang berlebihan atau yang menyimpang. Atau juga dia pernah dikecewakan, misal. Ya seperti tadi, anak-anak kecil misalnya dipertontonkan alat kelamin gitu ya. Dia tuh akan trauma, akan terus dibawa ke alam bawah sadar, di-repress, nanti akan keluar di alam sadar. Gitu. Makanya gimana ya? Agak bingung juga gitu, di negara kita tuh memang orang-orang menyimpang ini katanya adalah itu mah penyakit ini. Lebih banyak dari fase perkembangan yang tidak selesai. Makanya gay, lesbian, biseksual. Kenapa bisa gay? Kenapa bisa lesbian? Dulu ya, saya di kosan saya, itu ada yang lesbi. Kita tuh sampai merinding. Merindingnya gini. Yang merindingnya itu, yang perempuan sama laki-lakinya itu, bukan perempuan dengan perempuan gitu ya. Paling cantik. Saya mengatakan, kenapa kamu memilih jadi lesbi gitu ya. Dan dia mengatakan bahwa saya pernah dikecewakan laki-laki gitu. Saya pernah dikecewakan laki-laki ketika dia bekerja di pabrik, dan saya nggak tahu mana laki mana perempuannya kalau tidur gitu ya. Teman saya sampai bilang, itu kalau sholat pakai mukena apa pakai peci. Ayo, jadi itu pengalaman-pengalaman seperti itu ternyata memang masa perkembangannya ada yang tidak selesai. Mungkin ketika SMA, ketika usia dewasa awal kan usia mulai mengenal lawan jenis ya, masa perkembangannya puas-puasin gitu maksud saya, kenal dengan baik-baik, lalu menikmati kehidupan secara dewasa awal, ternyata dia mengalami kekecewaan, akhirnya
lanjutlah pada orientasi seksual yang menyimpang gitu ya. Nah, itu fase laten namanya. Jadi ketika kita suka pada seseorang, omongkan, katakan gitu. Jangan dipendam saja, karena itu akan menjadi masalah gitu, nggak yakin gitu ya. Kemarin saya melihat, nggak tahu ya di mana ya, saya lupa, di Reels ya, yang Mahardika itu ya, yang gay ya. Si bulenya di belakang, dianya joget-joget di depan gitu, begitu lincahnya begitu. Kayaknya perempuannya Mahardikanya kayaknya gitu. Saya kurang tahu juga gitu ya. Tapi itu adalah dia menikmati orientasi seksualnya, dan yang lebih menyedihkan adalah ibunya menyetujuinya. Itu aja sih saya gitu ya. Apakah mereka masih bisa diobati? Kalau misalnya model Lucinta Luna ya, tahu ya Lucinta Luna yang merubah alat kelaminnya dan menjadi perempuan gitu. Kadang-kadang karena itu direpres di alam bawah sadar, dia itu merasa ada rasa menyesal sebenarnya. Nanti ketika dia meninggal, seperti saya sudah mencontohkan ya, dulu ada model video klip yang banci lah gitu. Dia ingin dimakamkan sebagai laki-laki. Di alam bawah sadar dia tetap laki-laki gitu. Dan egonya itu tidak bisa dibohongi. Budaya, lingkungan, sosial, dia dilahirkan sebagai laki-laki gitu ya. Nah, itu adalah periode laten. Dinamika kepribadian, moral, realitas, neurotik, kecemasan dari akibat rasa bersalah, dan ketakutan dihukum oleh nilai-nilai yang ada pada hati nuraninya. Bersumber dari superego. Moral. Kita memiliki, ya tadi saya sudah katakan, kita memiliki moral ya. Kita memiliki moral tertentu gitu. Dan itu nilai-nilai yang ada pada hati nuraninya yang membuat kita berhati-hati dalam berperilaku gitu. Lalu realitas, kecemasan individu akibat ketakutan menghadapi realitas sekitarnya bersumber pada ego. Neurotik, kecemasan karena khawatir tidak mampu mengatasi atau menekankan keinginan-keinginan alaminya yang bersumber dari id. Oke, ini psikoanalisa Sigmund Freud. Nggak ada yang lain selain Sigmund Freud. Kalau misalnya humanistik, ada Carl Rogers, ada Abraham Maslow, dan masih banyak lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Menarik ya, mempelajari kepribadian. Coba kamu bayangkan, id, ego, superego. Kamu menjadi seorang guru yang egonya itu berbicara gitu. Bagaimana mendisiplinkan siswa, dan kamu menjadi sebuah role model. Bagaimana kamu harus memotivasi siswa supaya tidak pesimistik. Seperti orang-orang psikoanalisis gitu ya, lebih banyak pesimistik. Kayak sekarang aja. Kita tidak pernah tertawa lebar, kita tidak pernah katarsis, melepaskan emosi ketika kita marah, kalau saya sih saya lepasin aja. Kalau saya marah saya cari pantai. Ketika kuliah dulu, saya teriak, capek bikin tesis gitu. Ya, karena harus katarsis, kalau tidak terrepress di alam bawah sadar. Begitu juga dengan orang-orang penyimpangan dengan orientasi seksual yang menyimpang. Gitu. Makanya kalau ada suka dengan seseorang, saya menyarankan untuk mengatakannya, setidaknya kamu lega. Ya kalau misalnya dia tidak menerima, ya itu konsekuensi dari yang namanya perasaan ya. Itu tidak bisa dipaksakan gitu. Tapi kamu sudah lega dengan diri kamu sendiri, kamu tidak membohongi diri kamu sendiri. Makanya bentuklah kepribadian yang memang tidak membohongi diri kamu sendiri gitu. Itu, apalagi menjadi seorang guru role model. Ketika kamu marahlah memang betul karena siswanya ini tidak mengerjakan PR. Bukan karena alam bawah sadar kamu sedang katarsis. Kamu lagi kesel di rumah, kamu lagi banyak persoalan, kamu lagi kesel sama anak kamu. Dari alam bawah sadar langsung muncul ke alam sadar. Gitu. Kecuali kalau betul-betul marah siswanya itu betul-betul tidak mengerjakan PR, tidak mendisiplinkan diri gitu ya.
kamu marahnya dengan kesadaran tinggi. Gitu. Beda loh ya, marah dengan kesadaran tinggi dengan yang marah keluar dari alam bawah sadar. Semua akan berentet kalau dari alam bawah sadar. Dulu saya pernah punya teman, bukan punya teman, ketika saya masih mengajar di UIN, ada dosen mengatakan seperti ini, kuliah sore gitu ya, capek, lelah, mahasiswanya juga mungkin udah lelah, saya juga udah lelah gitu. Cuman saya berusaha untuk tidak, urusan rumah tidak dibawa ke dalam kantor gitu. Ketika dia sedang marah dengan anaknya ini, pokoknya dia bagaimana caranya dia tetap bisa perform gitu ya sebagai dosen. Nah, itulah yang kepribadian menggunakan topeng. Itu kita menggunakan topeng tiap hari. Saya juga hari ini menggunakan topeng. Saya sampai dipindahkan fungsi ke kamar karena banyak tamu gitu. Ya, tapi saya masih bisa menguasai diri, menguasai keadaan gitu. It's good gitu. Dan kalian juga harus mampu menguasai keadaan. Serumit apapun kalian harus mampu menguasai keadaan. Itulah kepribadian yang ajak. Gitu. Itulah kepribadian yang ajak gitu ya. Coba dilatih deh dari sekarang gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu sampai di sini ya. Nanti kita di kampus ada satu kayak lagi teori kepribadian itu untuk humanistik dan teori. Kita langsung masukkan saja dua teori jadi satu. Pahami yang ini agak rumit psikoanalisa. It, ego, superego. Saya paling suka deh it, ego, superego gitu ya. Karena itulah struktur kita, diri kita. Yang calon guru semuanya udah ternyata jadi guru rumit ya, bukan hanya akademik. Ya iyalah gitu ya. Karena salah satu kompetensi guru yang satu pedagogiknya adalah kepribadian. Ada 4 kompetensi guru, kamu boleh cari. Yang salah satunya adalah kepribadian. Nah itu yang kita sedang bentuk pelan-pelan di kalian gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Mohon maaf saya belum bisa full hari ini. Sebentar. Oke, kalau begitu saya akhiri perkuliahan sampai sini. Terima kasih untuk hadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu.